Kalau misalkan untuk yang P3K, apakah ada afirmasi nggak ya Bu ya? Ini di capture. Untuk mengikuti pretesnya. Banyak juga ini Bapak dan Ibu yang menanyakan mengenai jika yang sudah lulus pretest di tahun 2022 itu apakah akan harus ikut pretest lagi Bu? Nah terus banyak juga nih yang mungkin ingin tahu apakah dalam tes akademik periode ini ada nilai passing grade-nya. Nah mungkin kepada Ibu Vina mungkin berkenan Bu menjawab. Ya baik Mbak Almira, ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu guru yang mendapatkan notif jadwal, ya ada jadwalnya kapan seleksinya, apakah tanggal 22, apakah tanggal 23, kemudian ada tempatnya di mana, kemudian ada menu unduh kartu, berarti Bapak Ibu harus mengikuti seleksi akademik ya. Mohon dijalani saja dulu ya, diikuti saja. Kalaupun merasa sudah pernah ikut seleksi, merasa sudah lulus, tapi ternyata dapat jadwal, ya silakan diikuti saja ya. Bapak Ibu tidak perlu sedih gitu ya, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya. Silakan diikuti saja dulu ya. Insya Allah nanti kita lihat informasi selanjutnya seperti apa. Dan ini sekali lagi untuk apa? Untuk materi seleksi yang sekarang ini ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, insya Allah agak berbeda dengan tahun lalu ya, agak berbeda dengan tahun lalu. Mudah-mudahan lebih mudah ya, dan lebih sesuai dengan dengan kompetensi Bapak Ibu saat ini gitu ya. Kalau memang di SIM PKB-nya ada tampilan jadwal, berarti silakan diikuti jadwal tersebut. Tapi kalau tidak ada jadwalnya, ya sudah, nggak apa-apa, ditunggu aja. Ditunggu informasi berikutnya nanti sekitar awal Agustus. Karena kan seleksi akademik nanti kan selesai tanggal 23. Dan kami perlu waktu untuk mengolah dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan awal Agustus atau mungkin setidaknya di bulan Agustus nanti ada informasi lanjutan di notifikasi SIM PKB Bapak Ibu. Kalau terkait nilai passing grade-nya bagaimana Ibu? Oh ya, nilai passing grade insya Allah ada ya, tetap ada nilai passing grade. Kalau secara umum Bapak Ibu seperti yang sudah pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, passing grade-nya itu minimal 60 ya. Jadi pasti selalu ada lah nilai passing grade ya. Saya mau tanya Bu, kan saya di sekolah itu sermikalnya sudah di SMP, tapi di kartu ujian saya sermikalnya ditulisnya SD. Apa itu masalah ya? Ya, nggak jadi masalah Bu. Yang penting nanti Ibu seleksi akademik diikuti, nanti kita nggak akan lihat Ibu satmikalnya di mana, yang penting nilainya ya gitu. Karena kan memang satmikal itu kan mungkin bisa berubah-ubah ya, bahkan mungkin nanti Ibu seleksi akademik mungkin ya satmikalnya di mana, atau nanti PPG berubah gitu ya, mungkin ada yang seperti itu, biasanya pasti banyak. Nah itu kita nggak ada kok, nggak ada masalah kalaupun berubah satmikalnya. Gitu. Jadwal seleksi nih Bu, ini kan ada yang di jadwal sesi 1, apakah boleh bertukar dengan di jadwal sesi 2 karena ada keperluan lain. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hasil dari tes akademik itu nilainya langsung muncul atau tidak, Bu? Ya, baik Bapak Ibu, kalau untuk nilai sih tidak langsung muncul ya, memang tidak langsung muncul karena memang nilai itu hanya untuk keperluan kami ya, hanya untuk keperluan kami saja. Mungkin nanti kalau memang dari Ditjen GTK akan membuatkan rapor untuk Bapak Ibu seperti yang sudah pernah kami lakukan dulu ya, dan juga di rapor UKM PPG juga pernah kami buatkan, ya nanti kami buat. Jadi memang Bapak Ibu ini kan kita hal yang sangat besar sekali ya, dan semuanya by system. Jadi memang sulit sekali kalau kita harus pindah-pindah, dan itu memang tidak mudah. Jadi kalau tidak bisa, mungkin bisa lapor aja ke panitia ya, panitia yang ada di TUK, lapor saja kenapa tidak bisa hadir, karena apa alasannya. Nanti panitia kan akan laporkan ke tim kami, ke tim pusat, nanti akan dipertimbangkan seperti apa ya, apakah susulan atau nanti ikut periode selanjutnya gitu ya. Yang saya tanyakan bahwasanya kan pas ini kan tahun 2023 ini tidak ada multimedia lagi jurusannya. Jadi ada beberapa yang kayak DKV, kayak seni dan broadcasting gitu. Nah, kebetulan saya itu milihnya seni broadcast dan perfilman gitu. Nah,
apakah nanti akan berpengaruh ke sertifikasinya gitu Bapak Ibu? Oh ada, di kartunya ada. Di kartunya apa itu bidang studinya? Untuk kartunya belum muncul Ibu. Jadi kebetulan multimedianya kan udah pecah. Nah kebetulan di sekolah saya enggak, itu maksud saya sekarang saya mau pastikan dulu, Ibu sekarang udah buka SIM PKB, ada kartu seleksi akademik nggak? Belum. Nggak ada. Berarti Ibu termasuk yang bukan peserta seleksi akademik ya. Berarti Ibu bukan peserta seleksi akademik yang sekarang. Ibu pernah ikut seleksi sebelumnya? Udah pernah. Udah, ya udah. Berarti udah jelas ya. Nah, karena ada perubahan nomenklatur, itu sudah pernah kemarin kan Ibu berarti kategori A ya? Kategori A ya? Iya. Nah, di kategori A kemarin kan ada konfirmasi tuh, konfirmasi bidang studi. Sudah dilakukan, Bu? Sudah. Kan sudah pindah kan berarti Ibu ke tadi broadcasting ya? Iya. Iya, ya pastinya nanti berpengaruh ke serdiknya. Serdiknya akan jadi broadcasting gitu. Cuma nanti kita lihat di Permendikbud 16 ya, apakah Serdik Broadcasting linear mengajar multimedia atau tidak gitu ya? DKV Bu sekarang jurusannya. DKV. Iya. Ibu sekarang ngajarnya DKV. Jadi nanti akan kita lihat apakah Serdik Broadcasting linear atau tidak mengajar DKV gitu. Jadi caranya seperti itu. Sekarang saya mau minta Ibu S1-nya apa? Teknik Informatika. Oh, teknik informatika. Oke, nah ya, yang jelas sih seperti itu ya Bu ya. Jadi yang jelas karena memang ada perubahan nomenklatur ya, ada perubahan nomenklatur di spektrum SMK sehingga memang kami ada perubahan sesuai dengan surat yang kami sudah sampaikan di seleksi administrasi. Memang ada yang beberapa yang berganti, misalnya seperti pendidikan PKN jadi pendidikan Pancasila. Kemudian seperti teknik komputer informatika itu juga pecah menjadi informatika, pecah menjadi pengembangan perangkat lunak dan game gitu ya. Pecah ke yang lain-lain. Nah, kemudian kalau yang di seni rupa itu animasi berdiri sendiri, DKV juga pindah ya gitu. Kalau misalkan untuk yang P3K, apakah ada afirmasi nggak ya Bu ya? Ini di capture. Untuk mengikuti tesnya. Ini Bapak sekarang dapat ini nggak? Dapat jadwal seleksi nggak? Tampil nggak di SIM PKB-nya? Tidak ada. Ya, jadi kalau yang tidak ada, mohon ditunggu saja nanti informasinya ya. Apakah SMP 3K akan dapat afirmasi atau tidak? Nanti kita tunggu informasi resmi dari Bapak Direktur PPG ya. Untuk saat ini yang bisa saya sampaikan adalah untuk yang tidak terdata ikut seleksi, maka menunggu informasi. Nanti mudah-mudahan kita bisa infokan setidak-tidaknya di bulan Agustus, ya Pak ya. Jadi mohon dipantau aja SIM PKB-nya supaya jangan ketinggalan info, karena setelah ini kita langsung beralih ke tahap-tahap berikutnya. Jadi pengumuman seleksi akademik, kemudian kesediaan gitu ya, sampai akhirnya lapor diri. Jadi jangan sampai tidak memantau SIM PKB ya, terus memantau ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Memberikan ada tambahan nggak? Terima kasih.